Alhamdulillah, Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati thumma as-salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibil fakhari. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bab menvonis kafir seorang muslim atau yang disebut ahli kiblat, menvonis orang yang masih sholat 5 waktu walaupun hanya berupa perkataan. Namanya menvonis ya hanya berupa perkataan, namun hal itu bukanlah perkara yang ringan konsekuensi dan pertanggungjawabannya, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang disebut al-jamaah. Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh rawahul jamaah, maksudnya adalah mereka kutubus sittah plus atau kutubus sab'ah, ya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, "Hai kafir," maka sungguh kekafiran itu dibawa oleh salah satu dari mereka. Jadi kalau ada seseorang mengatakan kepada saudaranya, "Kamu kafir" atau "Hai kafir," maka kekafiran itu dibawa oleh salah satu dari dua orang tersebut. Dan dalam riwayat yang lain dengan kalimat idza samar rajulu al-akhara kafiran faqad kafara ahaduhuma in kana alladhi qila lahu kafirun faqad sadaqa sahibuhu kama qala lahu wa in lam yakun kama qala faqad ba'a alladhi qala bil kufri. Apabila seseorang menyebut orang lain dengan sebutan kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kafir. Apabila seseorang menyebut orang lain dengan sebutan kafir, orang kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kafir. Jika orang yang telah dikatakan kafir memang kafir, maka yang menvonis telah benar dengan perkataannya. Namun jika tidak seperti yang dia katakan, alias ternyata yang dikatakan kafir itu masih muslim, belum murtad menurut Allah Ta'ala, maka kekafiran sungguh dibawa oleh orang yang menvonis kafir itu. Kekafiran itu dibawa oleh orang yang menvonis kafir tersebut. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang ke-6045, Rasulullah SAW mengatakan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan kefasikan, tidak pula dengan tuduhan kekafiran, kecuali pasti kembali kepada penuduhnya jika yang dituduh tidak seperti yang dia katakannya. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan kefasikan, tidak pula dengan tuduhan kekafiran, kecuali pasti kefasikan atau kekafiran itu kembali kepada penuduhnya jika yang dituduh tidak seperti yang dia katakan. Ini berat sekali, konsekuensi yang sangat berat.
Karena itulah dalam banyak kitab akidah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah membahas bab takfir, bab menvonis kafir ini, agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam kesalahan vonis yang berisiko sangat besar tersebut. Berkata Imam At-Tahawi dalam mengabadikan akidah Imam Hanafi, mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidambin ma lam yastahillah. Kami ahlu sunnah tidak akan menvonis kafir seorang pun dari kalangan ahli kiblat, yakni orang Islam, bidambin sebab dosa apa saja, malam yastahillah, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Jadi orang ada yang berzina, selama dia tidak menghalalkan zinanya, maka dia tidak kafir. Memang dia fasik, tapi tidak kafir. Orang minum khamr, selama dia tidak menghalalkan khamr, maka tidak bisa divonis kafir. Orang mencuri, walau dia telah melakukan dosa yang sangat besar, berisiko dunia akhirat, namun selama dia tidak menghalalkan perbuatannya, maka tidak menjadi kafir karenanya. Walau mencuri motor misalnya, tidak berhak untuk digebuki, apalagi sampai dibunuh, apalagi na'udzubillah min dzalik sampai ada yang dibakar hidup-hidup. Ini adalah ekstrim. Jadi tidak, ahlu sunnah tidak akan menvonis kafir seorang pun dari kalangan ahli kiblat, yakni orang yang masih salat, sebab perbuatan dosa selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Bahkan masalah menvonis kafir ini, kalau kita mengkaji kitab-kitab para ulama, secara pasti bisa kita simpulkan bahwa hak menvonis kafir atau menvonis murtad seorang muslim itu bukanlah hak setiap muslim, tetapi hanya haknya para ulama qadhi yang mendalam ilmunya, haknya ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya dan punya kedudukan resmi, diakui oleh pemerintah Islam. Karena antara menvonis dengan konsekuensi seorang yang sudah divonis murtad, itu ada kaitan dengan haknya pemerintah atau haknya penguasa. Sehingga hanya ulama qadhi, ulama hakim yang diberi hak untuk itu. Karena hanya mereka lah orang-orang yang mendalam ilmunya, yang sanggup melaksanakan dengan sempurna syarat-syarat sebelum menvonis kafir seseorang. Sebelum menvonis kafir seseorang, sebelum menvonis murtad seseorang, di sana ada syarat-syarat yang ketat, yang syarat-syarat itu hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna oleh para ulama yang mendalam ilmunya. Dan hanya pemerintah yang bisa melakukan tindakan yang menjadi konsekuensinya setelah penvonisan murtad tersebut. Dan sebelum menvonis, para ulama qadhi atau ulama hakim juga pasti melakukan persidangan terhadap orang yang telah melakukan kekafiran atau ucapan kekafiran, untuk memastikan bahwa yang dilakukannya memang benar-benar kufur besar, kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian di persidangan tersebut juga
dua syaratnya untuk menvonis ini harus dilaksanakan oleh para ulama qadhi itu, yakni yang pertama iqamatul hujaj, yakni menegakkan hujjah-hujjah, dalil-dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut, oleh pelaku kekafiran besar tersebut adalah benar-benar kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena boleh jadi orang yang telah melakukan kufur besar tersebut atau syirik besar tersebut itu nggak tahu kalau itu kufur besar atau syirik besar, nggak ngerti dalil. Maka harus ada iqamatul hujjah, penegakan hujjah, supaya menjadi jelas gamblang bahwa apa yang telah dia lakukan ini benar-benar kufur besar atau syirik besar. Kemudian yang kedua, izalatu syubah. Syarat kedua yakni ulama-ulama yang mendalam ilmunya, yang nyidang pelaku kekufuran besar itu, menghilangkan kerancuan berpikirnya pelaku. Karena boleh jadi dia melakukannya karena syubhat, karena kerancuan berpikir menurut pendapat dia atau pendapat orang lain yang dia ikuti dalam perbuatan itu, ini benar-benar saja, ini sah-sah saja, atau ini bukan kesyirikan besar, ini bukan kufur, bukan kekafiran. Maka argumentasi dan alasan-alasan yang menjadikan dia merasa benar dengan perbuatan kufurnya atau perbuatan syiriknya, ini harus dibantah, dijelaskan hingga hilang dari benaknya ini kerancuan berpikir, kesalahpahaman tersebut. Dan tentunya dua syarat tadi yang bisa melakukan dengan sempurna adalah para ahli ilmu yang mendalam ilmunya, bukan sembarang orang. Karena itu menvonis kafir seseorang ini bukan haknya para ustadz, bukan haknya para kiai, apalagi umat Islam secara umum. Tidak punya hak sedikit pun. Ini yang harus dicamkan. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang paling berhati-hati dalam bab ini, dan bahkan lisan kaum muslimin secara umum, para ustadz, para kiai yang tidak punya hak untuk menvonis itu bersih, lisan yang bersih dari menvonis kafir seorang muslim. Bahkan kita ini keliru belum menvonis kafir orang-orang yang ternyata menurut Allah sudah kafir, tapi tidak pernah disebutkan namanya oleh Allah kepada kita dalam kitabnya atau oleh Nabi dalam hadisnya, sehingga kita tidak berani menvonis. Tapi ternyata nanti di akhirat orang itu divonis kafir misalnya, maka itu lebih baik daripada kita keliru menvonis kafir seorang muslim. Salah seorang ulama salaf mengatakan, wallahi la an ukhti'a fi adami takfiri mi'ati kafir ahabbu ilayya min an ukhti'a fi takfiri mu'minin wahid. Sungguh aku itu seandainya keliru belum menvonis kafir 100 orang yang ternyata sudah kafir, itu lebih baik, lebih kusukai daripada aku keliru menvonis kafir seorang mukmin. Misalnya kita dilapori, ada orang namanya Fulan bin Fulan,
dia melakukan kekafiran gini-gini, melakukan syirik besar gini-gini, apakah orang itu sudah kafir? Kita katakan mudah-mudahan belum, karena boleh jadi dia orang yang bodoh, nggak ngerti. Kemudian ada lagi yang laporan, di desa saya ada orang yang kerjaannya gini-gini, gini-gini, apakah dia sudah kafir? Ya, mudah-mudahan belum, karena boleh jadi dia karena syubhat. Ada lagi sampai 100 orang, ternyata mereka di sisi Allah sudah kafir misalnya. Itu lebih baik kita ngomong belum, insya Allah belum, atau wallahu a'lam. Lebih baik daripada kita keliru menvonis satu orang yang beriman, yang ternyata menurut Allah masih mukmin, masih muslim. Karena kalau sampai keliru, kekafiran akan kembali kepada kita. Demikian apa yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita kaji dan menjadikan kita lebih hati-hati dalam bab ini. Karena sungguh vonis kafir ini ibarat anak panah yang kalau sudah dilontarkan itu melesat dan pasti mengenai sasaran. Ada kalanya sasaran itu adalah memang orang yang divonis, dan ada kalanya kembali sasaran itu adalah diri kita sendiri, dan itu adalah berat. Karena itu orang-orang Khawarij dikabarkan oleh Nabi, yakhrujun yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya atau busurnya, karena mereka ini gampang menvonis kafir orang Islam, ya. Akhirnya mereka sendiri yang akan keluar dari Islam. Nas'alullah al-afiyah wassalamah, na'udzubillah min dzalik. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.